Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih-Solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini Bu Ais diberikan kesempatan untuk menyapa kalian lagi. Di hari ini Bu Ais akan membahas tentang satu tema, yaitu mengenai pencuri waktu. Siapakah dia? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, yuk kita bahas bersama-sama. Anak-anak, pernah nggak kalian merasa kehilangan suatu barang, yang mana barang itu merupakan barang yang menurut kalian itu berharga, dan ternyata kemungkinan barang itu dicuri oleh orang lain? Gimana rasanya? Wah, pasti sedih, kehilangan, dan juga kecewa ya. Misalnya kehilangan pensil, penggaris, penghapus ketika di sekolah dulu itu kan sering ya. Nah, pasti merasa sangat kehilangan, kebingungan, sedih. Wah, campur aduk. Nah, kalau kali ini Bu Ais akan membahas salah satu jenis pencuri yang berbeda dari pencuri yang biasa kita kenal. Nah, Bu Ais akan jelaskan apa sih nikmat dari Allah, yang mana setiap manusia itu mendapatkan nikmat dengan porsi yang sama. Ya, nikmat tentang waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Setiap manusia diberikan porsi yang sama, yaitu 24 jam. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakannya dengan sebaik mungkin? Atau malah kita menyanyiakannya? Nah, kali ini akan nyambung dengan pembahasan si pencuri waktu. Suatu ketika mungkin adalah saat kita mengalami momen seperti ini. Suatu hari, di pagi hari kita sudah semangat mandi pagi, kemudian mengikuti pembelajaran online, salat duha, kemudian dilanjut dengan salat duhur. Dan setelah salat duhur, karena pembelajaran online-nya sudah selesai, sudah mengerjakan amanah, kita girang dan lari. Wah, bermain, inilah saatnya bermain dengan teman-teman. Nah, berangkatlah, mungkin seseorang itu berangkat ke ada ya kalian yang suka bermain layang-layangan di lapangan, atau main sepeda, atau bercengkrama dengan teman-teman sebaya. Nah, saat sudah melaksanakan aktivitas seperti itu kita pasti asik ya, serasa asik gitu. Sampai akhirnya tiba waktunya salat asar, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, karena kita sudah mendengar azan, wah, sudah azan tuh. Ada satu teman yang mengajak kita untuk segera melaksanakan salat, dan juga mungkin kita sering mengalami seperti ini. Sudah salat asar. Terus teman kita mengajak main. Ayo kita lanjutin main layang-layangnya. Wah, masih seru nih. Akhirnya melanjutkan bermainnya. Hingga pada akhirnya sudah jam 5. Dapat alarm nih dari bunda. Ayo segera pulang. Apakah kamu sudah sholat asar? Wah, iya, belum bun. Sudah, kita pulang misalnya. Pulang sampai rumah, masih belum sampai rumah, ternyata ada teman kita yang ngajak ngobrol dulu. Kemarin tuh loh katanya begini. Wah, asik kita ngobrol dengan teman kita. Dan tak terasa, ternyata ketika kita sudah menginjakkan kaki di depan rumah, sudah terdengar azan maghrib. Dan kita berbicara begini pasti ya, waduh, kok sudah azan nih? Wah, kok sudah jam segini sih? Nggak kerasa. Ada yang pernah mengalami momen seperti itu? Nah, pasti ada ya. Jadi itulah yang namanya merupakan gambaran dari si pencuri waktu. Jadi sebenarnya siapa sih pencuri waktu itu? Pencuri waktu itu berupa kegiatan-kegiatan yang membuat kita itu lalai. Seperti tadi, bermain terus dan membuat kita senang, akhirnya kita lalai bahwa ada waktu, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu sholat tadi misalnya ya. Jadi nih anak-anak, kita harus berhati-hati dalam menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah.
Bahkan Allah memberikan gambaran betapa pentingnya dan betapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan waktu, dalam menjaga waktu di dalam surah Al-Asr. Dan juga di dalam surah Al-Mu'minun, Allah memberikan firman-Nya, di antara orang yang beruntung adalah orang yang menjauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Dan di dalam satu hadis Rasulullah juga berkata, di antara tanda kebaikan seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi, dari firman-Nya Allah tadi di surah Al-Asr dan surah Al-Mu'minun, begitu juga dengan hadis Rasulullah, itu menandakan, menggambarkan kepada kita bahwa kita jangan sampai membuat waktu yang diberikan oleh Allah itu dengan mengisinya dengan berbagai aktivitas yang sia-sia. Karena kalau kita mengisinya dengan aktivitas yang sebenarnya kurang bermanfaat, maka itulah kita menjadi orang yang tidak beruntung. Tidak beruntungnya gimana? Ya karena waktu kita sudah dicuri oleh si pencuri waktu itu. Siapa pencuri waktu tadi? Yaitu perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Nah, inilah yang membuat kita harus evaluasi diri, harus membuat kita sering memperbaiki diri kita dan melihat diri kita. Apakah kita selama ini sudah memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah dengan aktivitas yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ataukah sebaliknya? Ataukah ternyata kita buat waktu kita dengan berbagai aktivitas yang sia-sia, yang kurang bermanfaat sebenarnya. Terutama nih anak-anak, selama pandemi ini kan kalian belajar di rumah saja ya. Kalau dulu ketika kita di sekolah, mungkin kita awali pagi di jam 7 sampai jam 2 dengan aktivitas mulai dari tahfidz, motivasi bersama, usmani, sholat duha, sholat duhur, dan itu kita lakukan di sekolah. Dan kali ini karena kalian belajar di rumah, waktu kalian mungkin lebih banyak ya, karena kan pembelajaran online biasanya berakhir di jam 10 pagi atau 12 siang ya. Itu artinya ada banyak waktu luang yang bisa kalian gunakan di rumah, ya kan? Apalagi kalau kalian sudah selesai menjalankan amanah dari pembelajaran online. Pertanyaannya, apakah waktu kalian yang lebih di rumah ini sudah kalian manfaatkan dengan aktivitas yang bermanfaat? Atau waktu luang yang diberikan oleh Allah kepada kalian ini kalian gunakan untuk hal yang sia-sia, seperti bermain tanpa mengenal waktu. Seperti contohnya tadi, bermain layang-layang ya, sampai seharian sampai lupa waktu, tidak sholat asar deh. Atau bermain games. Sebenarnya itu boleh ya, itu merupakan hal yang mubah, seperti bermain layang-layang, bermain games, itu merupakan hal yang mubah. Bu Ais nggak melarang kalian melakukan itu adalah hal yang mubah, hal yang boleh dilakukan. Asal yang harus kalian catat adalah jangan sampai ketika kita melakukan hal mubah itu membuat kita melalaikan hal yang wajib dan sunnah. Ya, jadi harus berhati-hati, jangan mau waktu kita itu dicuri oleh si pencuri waktu. Nah, jadi pesan Bu Ais pagi ini, berhati-hatilah dalam menjaga waktu, berhati-hatilah dari pencuri waktu. Jangan mau waktu kita itu dicuri oleh si pencuri waktu. Sebaliknya, manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan keimanan kita, yang bisa menjadi tabungan pahala, seperti tahfidz, menambah hafalan, murojaah hadis, membaca buku, memperkaya wawasan dan ilmunya. Dan jangan sampai gunakan waktu yang Allah berikan dengan perbuatan yang sia-sia, seperti tiduran atau membuka HP sampai berjam-jam, bermain tanpa kenal lelah dan tanpa kenal waktu. Karena kalau kita gunakan waktu kita untuk belajar, itu kita dapat ilmu.
Tetapi kalau kita gunakan waktu kita untuk bermain-main saja, kita hanya dapat senangnya di dunia, nggak ada manfaatnya di akhirat nanti. Begitu ya. Bu Ais harap kalian itu semua anak hebat. Bu Ais yakin kok, anak-anak terkhusus kelas 4, anak-anak yang Bu Ais yakin kalian mampu menggunakan waktu kalian sebaik mungkin, dan jangan rela, pokoknya jangan sampai waktu kalian dicuri oleh si pencuri waktu. Begitu ya. Semoga pesan Bu Ais bisa dipahami dan diamalkan. Sekian dari Bu Ais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.